Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sebelum saya masuk pada penjelasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Irin Caniago dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas mengenai materi istilah dan pengertian hukum internasional. Baiklah, kita masuk dalam pembahasannya. Hukum internasional berdasarkan isinya didasarkan pada rekomendasi Konvensi Wina tahun 1967 merekomendasikan klasifikasi hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan hukum internasional perdata. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing mengenai hukum internasional tersebut. Masuk pada materi pertama, yaitu hukum internasional perdata. Hukum perdata internasional ini disebut di Indonesia yaitu HPI. Merupakan terjemahan dari istilah seperti Private International Law, International Private Law, Internationales Privatres Droit, International Privé, dan Droito Internationale Privato. Dalam perkembangan Indonesia, hukum perdata ini sering disebut sebagai hukum pergaulan internasional, sehingga di setiap negara memiliki kaidah HPI tersendiri seperti hukum perdata internasional Indonesia, hukum perdata internasional Belanda, hukum perdata internasional Jerman, dan hukum perdata internasional Inggris. Sedangkan menurut Prof. Mukhtar Kusuma Atmaja berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Maka bisa dikatakan bahwa hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada perdata nasional yang berlainan. Secara sederhana, hukum perdata internasional dimaksud dengan pengertian hukum perdata adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku negara atau pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada perdata nasional yang berlainan. Diundangkan dalam Lembaga Negara Hindia Belanda nomor 2 tahun 1855, ketentuan itu masing-masing berbunyi sebagai berikut. Pasal 16, ketentuan perundang-undang mengenai status dan kekuasaan subjek hukum tetap berlaku bagi warga negara yang berada di luar negeri. Di sini saya akan membahas mengenai hukum publik internasional. Hukum publik internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum publik internasional atau disebut hukum internasional adalah himpunan peraturan yang mengatur hubungan antar negara-negara merdeka dan berdaulat yang bersumber hukum adalah perjanjian internasional atau traktat. Kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, jurisprudensi internasional, dan doktrin
pendapat para ahli atau sarjana hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah badan atau manusia pribadi diri yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. Adapun dapat menjadi subjek hukum internasional sebagai berikut: negara yang merdeka dan berdaulat, organisasi atau tahta, dan manusia sebagai pribadi. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional adalah sebagai berikut: perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, jurisprudensi internasional, dan doktrin atau pendapat para ahli atau sarjana hukum internasional. Subjek hukum internasional sebagai berikut: 1. Negara merdeka dan berdaulat, organisasi internasional seperti PBB yang bertindak dengan perantara Majelis Umum Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat dan Mahkamah Internasional. Tahta atau kursi suci, yaitu Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan dan manusia sebagai pribadi. Perbedaan antara hukum internasional dan hukum perdata internasional. Perbedaannya dapat dilihat dari sifat hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata internasional. Maka hubungan hukum yang diatur adalah hubungan hukum perdata, dan dalam hukum perdata tersebut akar permasalahan tentang hukum apa yang dipilih oleh para pihak yang mengatur hubungan hukum tersebut, sedangkan hukum internasional publik tidak ada pilihan hukum. Ketika tidak bisa melihat pada pihak yang mengadakan hubungan hukum itu untuk mengadakan perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Contohnya, misalkan pada hukum perdata internasional, maka pihak mengadakan hubungan hukum itu adalah perorangan. Sedangkan pada hukum internasional publik, pihak mengadakan hubungan itu antara negara dan negara. Sedangkan persamaan antara keduanya adalah sama-sama mengatur persoalan yang melintasi batas negara atau internasional, semuanya bersumber pada hukum Romawi. Persamaan landasan sosiologi yaitu masyarakat internasional, masyarakat bangsa-bangsa. Persamaan subjek dan sumbernya yaitu negara. Jenis-jenis hukum internasional. Hukum internasional umum. Jenis hukum internasional ini adalah berisi peraturan yang dilaksanakan secara global dan berlaku untuk umum bagi negara mana saja yang terlibat. Kedua, hukum internasional regional. Jenis hukum ini merupakan sebuah peraturan yang ada karena sebuah hubungan antar negara dan berlaku hanya batas pada lingkungan tersebut. Hukum internasional khusus, sesuai dengan namanya yakni khusus, maka hukum jenis ini hanya berlaku pada negara-negara tertentu, tidak terbatas karena tumbuh melalui perjanjian internasional multilateral. Di sini saya juga akan membahas mengenai prinsip-prinsip hukum internasional. 1. Prinsip kesamaan derajat negara-negara. Prinsip kesamaan derajat negara-negara adalah sebuah dasar untuk mengakui bahwa setiap negara di dunia memiliki derajat yang sama, tidak peduli negara tersebut besar atau kecil. Semua negara memiliki hak yang sama, mendapat perlakuan yang sama adil dalam menjalani hubungan internasional. Kedua, prinsip penentuan nasib sendiri. Prinsip penentuan nasib sendiri adalah sebuah dasar yang mana setiap bangsa
dari setiap negara berhak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan setiap negara berhak menghargai hak tersebut. Prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi adalah prinsip untuk tidak ikut campur dalam urusan bukan negara sendiri. Di sini saya juga akan membahas mengenai dasar-dasar berlakunya hukum internasional, yaitu teori hukum alam atau kodrat, bisa juga disebut dengan natural law. Hukum ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah-kaidah yang diilhami alam pada akal manusia. Hukum internasional tidak lain merupakan hukum alam yang diterapkan oleh kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Pada hukum internasional alam ini, pada teori hukum internasional alam ini, terdapat juga kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya, konsep alam yang masih membutuhkan konsep rasio, keadilan, keagamaan pada kenyataannya banyak menimbulkan kegaduhan, kurang jelasnya, dan menjadi doktrin yang subjektif. Tidak ada memperhatikan dalam praktek aktual antar negara. Bersifat sangat samar, terutama berkaitan dengan keadilan kepentingan dan lain-lain. Kelebihannya menjadi dasar moral dan etis hukum internasional. Kedua, teori positivisme. Kekuatan mengikatnya hukum internasional pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Hukum internasional berasal dari kemauan negara dan berlaku karena disetujui oleh negara tersebut. Dalam teori ini juga terdapat kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan jika adanya negara yang tidak setuju apakah HI tersebut lagi mengikat, tidak lagi mengikat. Tidak dapat menjelaskan jika adanya negara baru tetapi langsung menjadi terikat oleh hukum internasional. Tidak dapat menjelaskan mengapa adanya hukum kebiasaan. Kemauan negara hanya facon de parler atau perumpamaan. Berlakunya hukum internasional tergantung dari Society of State. Kelebihannya, praktek-praktek Sebelumnya, saya menjelaskan mengenai jenis-jenis hukum internasional, yaitu hukum internasional umum, hukum internasional regional, hukum internasional khusus. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai masing-masing contohnya. Hukum internasional umum contohnya seperti Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1984, dan contoh hukum internasional regional adalah ASEAN dan Benelux. Sedangkan contoh dari hukum internasional khusus yaitu OPEC, perjanjian antara negara-negara Commonwealth. Di sini saya akan membahas juga mengenai bidang kajian hukum internasional. 1. Masyarakat internasional dan hukum internasional. Adigium ubi societas ubi jus, yang bermakna di mana ada masyarakat maka tentu ada hukum juga. Dapat berlaku dalam hubungan internasional. Terdapat 5 nilai dasar sosial yang biasanya dijaga oleh negara-negara dalam hubungan internasional, yakni keamanan, kebangsaan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Menurut Shevriani, sebagian besar masyarakat internasional menerima demikian saja adanya nilai-nilai tersebut tanpa menyadari arti pentingnya masyarakat internasional merupakan landasan sosiologi hukum internasional
eksistensi masyarakat internasional terindikasi dari adanya banyak negara di dunia yang memiliki hubungan di berbagai bidang yang bersifat tetap dalam suatu kehidupan bersama sederajat dan saling membutuhkan. Hukum internasional kemudian mendapat tempat karena untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang perlu dalam setiap hubungan yang teratur. Apa kita bisa pahami saat ini adalah masyarakat internasional bukan suatu kumpulan negara-negara saja, tetapi telah berformasi menjadi masyarakat yang heterogen. Sejumlah faktor-faktor bukan negara atau non-state actor setelah secara signifikan terlibat dalam interaksi lintas batas negara dengan negara-negara di dunia dan juga di antara sesama aktor bukan negara. Masyarakat internasional pun telah berubah dari waktu ke waktu. Perubahan peta politik pasca Perang Dunia yang ditandai oleh lahirnya negara-negara baru dan mulai ditinggalkan kolonialisme. Perubahan sebagai dampak kemajuan teknologi dan perubahan struktur organisasi masyarakat internasional berkenaan dengan timbulnya organisasi dan lembaga internasional yang memiliki kedudukan hukum tersendiri yang lepas dari negara-negara dan timbul norma internasional yang menunjukkan ciri-ciri tertib hukum subordinasi. Selanjutnya, ada kedaulatan negara. Studi hukum internasional tidaklah dapat menghindari dari apa yang dikenal sebagai kedaulatan. Sebagai suatu monopoli yurisdiksi teritorial yang sangat eksklusif, baik dilihat dari dimensi internasional maupun eksternalnya. Istilah kedaulatan merupakan padanan dari istilah yang dikenal di sejumlah bahasa, yakni sovereignty atau Inggris, souveraineté Prancis, dan soveranus Italia, yang berakar dari bahasa Latin. Superanus yang berarti teratas. Ketika dipadukan dengan konteks negara, kedaulatan negara menjadi suatu konsepsi bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi, nalar yang berangkat dari pemahaman bahwa hukum internasional mengikat negara-negara dalam hubungan satu dengan yang lain. Menjadi terganggu apabila kedaulatan negara harus dimaknai secara sempit dalam konsepsi tersebut. Suatu pemahaman apabila kedaulatan negara harus dimaknai kedaulatan, cukup kompromis memaknai kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan berakhir di mana kekuasaan tersebut suatu negara lain dimulai. Pembahasan mengenai kedaulatan negara berdasarkan perspektif histori, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran mengenai kedaulatan negara, akan dibahas pada bab ini. Selanjutnya adalah perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum. Saat ini, hukum internasional telah diterima sebagai salah satu cabang dari suatu analogi pohon ilmu hukum. Kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi juga mengindikasikan bahwa
kedudukan hukum internasional dipandang sama penting dengan hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Situasi ini sesungguhnya telah diprediksi sejumlah sarjana, terutama mereka yang memiliki pandangan bahwa hukum internasional akan menjadi cabang penting dalam ilmu hukum. Selain itu, realitas ini juga yang menepis pandangan klasik yang pernah muncul lebih dari seabad lalu, terutama ketika John Austin pernah berargumen bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti sebenarnya. Kenapa John Austin bisa berpendapat mengenai hukum internasional itu bukanlah hukum? Di sini disebutkan bahwa John Austin itu menganggap hukum internasional tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat. Hukum internasional bersifat koordinasi, tidak subordinasi. Hukum internasional tidak memiliki lembaga legislatif, yudikatif, dan polisional. Hukum internasional tidak bisa memaksa kehendak masyarakat internasional. Teori John Austin mengenai hukum internasional bukanlah hukum tidaklah relevan pada saat ini karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka pengetahuan menjadi lebih bertambah, sehingga banyak yang berpendapat bahwa teori John Austin ini tidaklah tepat. Hukum humaniter internasional seolah selalu dibutuhkan mengingat perang di berbagai belahan bumi faktanya masih terjadi. Adapun hukum laut internasional seolah tidak pernah kehilangan signifikansinya karena berkaitan dengan batas teritorial laut negara-negara, lalu lintas pelayaran internasional dan eksploitasi sumber daya laut yang berada di luar laut teritorial suatu negara. Masih dalam konteks sejarah hukum, diplomatik dan konsuler merupakan bidang kajian yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku di kalangan wakil-wakil negara. Upaya kodifikasi tersebut, kebiasaan-kebiasaan internasional tersebut telah menghasilkan sejumlah perjanjian internasional, di antaranya Vienna Convention of Diplomatic Relation 1961, Vienna Convention on Consular Relation 1963, dan Convention on Special Mission 1969. Kelahiran organisasi-organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara telah menjadi hukum organisasi internasional atau Law of International Organization. Sebagai bidang baru di abad 20, peran penting The United Nations atau Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menangani isu-isu global yang multidimensional melalui berbagai misi. PBB merupakan faktor yang mendukung hukum organisasi internasional sebagai bidang kajian yang menarik untuk dipelajari. Bahkan secara lebih spesifik, hukum organisasi internasional telah hukum lingkungan internasional atau International Environmental Law juga menjadi bidang ilmu yang berangkat dari hukum internasional publik berkaitan dengan isu-isu lingkungan lintas negara dan global. Isu lingkungan negara dapat tercermin dari lahirnya sejumlah instrumen seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002,
yang mengatur pencemaran asap di Asia Tenggara, dan tercermin pula dari masalah hukum yang timbul akibat pencemaran lingkungan lintas negara sebagai sengketa antara Argentina dan Uruguay yang diputus oleh Mahkamah Internasional dalam Pulp Mill Case 37. Adapun isu lingkungan global berkaitan dengan komitmen negara-negara di dunia, terdapat upaya mitigasi dalam adaptasi perubahan iklim atau climate change yang melahirkan sejumlah instrumen internasional seperti United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Bidang hukum yang disebutkan sebelumnya merupakan hukum internasional dalam arti material. Adapun prosedur mengenai penegakan hukum saat ini di bidang khusus yang dapat dipandang sebagai hukum internasional formil, yakni hukum penyelesaian sengketa internasional atau International Dispute Settlement, yurisdiksi dan prosedur beracara pada lembaga dan organisasi internasional, contohnya International Court of Justice atau ICJ, International Criminal Court atau ICC, WTO, Dispute Settlement Body. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asal mula istilah hukum internasional. Dimulai dari Droit de gens, Ius Gentium, Volksrecht tahun 1780 sampai 1840, atau dikenal juga dengan hukum bangsa-bangsa, Law of State atau hukum antar negara, antar bangsa, Public International Law pada masa Perang Dunia II atau hukum internasional publik, International Law atau hukum internasional atau modern setelah Perang Dunia II. Istilah-istilah hukum internasional, hukum bangsa-bangsa atau the law of national atau hukum antarbangsa the law among national, hukum antar negara interstate law, hukum internasional international law. Istilah hukum internasional paling mendekati kenyataan dengan sifat-sifat hubungan dan masalah yang menjadi objek bidang hukum ini. Dewasa ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar bangsa atau antar negara saja seperti yang dilakukan oleh istilah hukum antar bangsa dan hukum antar negara. Istilah yang kedua, dalam penggunaan tidak menimbulkan kebenaran di kalangan para sarjana karena telah lazim dipakai orang untuk segala peristiwa yang melintasi batas-batas negara. Penggunaan istilah hukum internasional secara tidak langsung menunjukkan suatu taraf perkembangan, terutama dalam bidang hukum internasional sebagai perkembangan mutakhir. Dalam peristilahan hukum internasional itu pada dasarnya sama, tetapi dalam persamaan tersebut terdapat sedikit perbedaannya. Hukum bangsa-bangsa, istilah ini digunakan pada masa kerajaan-kerajaan dalam hubungan antar bangsa. Saat itu sangat jarang dan masih sederhana. Sedangkan hukum antar bangsa dan hukum antar negara, istilah ini dikenal pada masa masyarakat negara-negara Eropa ketika muncul negara dalam pengertian modern, yaitu negara kebangsaan atau national state. Negara kebangsaan ini
muncul pada tahun 1948, yaitu saat lahirnya Konvensi Westphalia yang mengakhiri peran 30 tahun di Eropa antara golongan Protestan dan Katolik. Hukum internasional, istilah ini merupakan istilah yang lebih modern. Dalam istilah hukum internasional, tidak hanya banyak mengatur hubungan antar negara dengan negara, tetapi juga mengatur hubungan dengan subjek hukum internasional bukan negara, serta hubungan persoalan antara subjek hukum internasional bukan negara satu sama lain. Istilah hukum internasional juga memberi peluang bagi individu sebagai subjek hukum internasional sekalipun batas-batas suatu batas tertentu. Pada segi lain, hukum internasional mengakomodir persoalan-persoalan di antara organisasi di mana eksistensi organisasi internasional tersebut terlepas dari kemauan negara. Istilah hukum internasional secara terminologi, hukum internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing. Di antaranya International Law Inggris, Droit International Prancis, dan International Recht Belanda. Istilah hukum internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan penataan hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah keputusan juga menggunakan istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan hukum internasional, yakni hukum antar bangsa-bangsa atau the law of national, hukum antar negara atau interstate law, hukum dunia world law, dan hukum transnasional atau transnational law. The law of nation yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal di dalam bahasa Romawi ius gentium, yakni hukum yang berlaku antar bangsa-bangsa di zaman Romawi, termasuk kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antar orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi. Dalam perkembangan dikenal pula istilah ius inter gentes yang bermakna hukum antar bangsa yang menandakan awal munculnya hukum internasional publik. International Law of Nation juga sering dimaknai serupa dengan istilah Law Among National di masa menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Robert Hart Jackson melakukan refleksi terhadap situasi peperangan saat itu dengan mengemukakan pentingnya hukum antar bangsa. Ia menyatakan sebagai berikut: awareness of the effect of war on our fundamental laws should bring home to our people the imperative and practical natural of our striving for a rule of law among the national. Terjemahannya, kesadaran akan dampak perang terhadap hukum, dasar kita harus membawa pulang kepada orang-orang kita sifat penting dan praktis dari perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antar bangsa-bangsa.
Sejumlah pakar juga sepakat masih menegaskan bahwa law among nasional merupakan esensi dari sebuah hukum internasional publik. Yang dipahami saat ini istilah hukum antar negara atau interstate law juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan antar satu negara dengan yang lain. Dalam konteks hukum internasional kontemporer, istilah ini tentu mengandung suatu kelemahan bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara-negara. Fakta keadaan tipe negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional. Sejumlah entitas yang memiliki kapasitas hukum internasional terbatas juga telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Perlu untuk diklarifikasi bahwa istilah interstate juga dapat memiliki makna lain, yaitu hukum antar negara bagian di suatu negara federasi seperti misalnya Amerika Serikat. Pada sarjana hukum internasional nampaknya tidak terlalu banyak menggunakan istilah ini karena cenderung lebih tepat digunakan untuk isu-isu hukum internasional yang tematik. Dalam peristilahan hukum internasional di sini juga terdapat persamaan dan perbedaan dari makna tersebut. Di sini saya akan menjelaskan persamaan antara hukum bangsa-bangsa, hukum internasional, hukum antar negara. Persamaannya itu semua sumbernya pada hukum Romawi. Persamaan landas sosiologi, masyarakat internasional, masyarakat bangsa-bangsa, persamaan subjek dan sumbernya. Perbedaan istilah dan bahasa yang digunakan oleh setiap negara. Perbedaan istilah menunjukkan tingkat perkembangannya. Ius gentium, ius intergentes, hukum bangsa-bangsa, hukum antar negara, hukum internasional. Hukum bangsa-bangsa menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan raja-raja pada zaman dahulu. Sedangkan hukum antar bangsa menunjukkan kompleksitas kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antar negara, antar anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara yang kita kenal sejak kemunculan negara dalam bentuk yang modern atau national state. Sedangkan hukum internasional menunjukkan pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum selain mengatur hubungan antar negara. Perbedaannya juga terletak pada skop hubungan yang diatur. Hukum bangsa-bangsa mengatur hubungan antar bangsa. Hukum antar negara mengatur hubungan antar negara dengan negara dalam bentuk negara. Sedangkan hukum internasional mengatur yang meliputi batas negara, antar negara dengan negara, antar subjek hukum bukan negara dengan negara, antar subjek hukum bukan negara satu dengan yang lain. Sifat perkembangan atau pertumbuhan hukum internasional dibandingkan istilah yang lain menunjukkan suatu perubahan yang radikal ke arah membentuk suatu hukum internasional yang benar-benar universal. Di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai hukum internasional dan hukum dunia atau world law. Pengertian hukum internasional perlu juga kiranya dikemukakan perbedaan dengan pengertian hukum dunia atau
World Law West Tenure yang akhir-akhir ini banyak digunakan oleh masyarakat. Kedua pengertian ini menunjukkan pada konsep mengenai tertib hukum masyarakat dunia yang berlainan pangkal tolaknya. Pengertian hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara-negara yang berdaulat dan merdeka atau independen. Dalam arti masing-masing, berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah kekuasaan yang lain. Dalam rangka pemikiran ini, tidak ada suatu badan yang berdiri atas negara-negara, baik dalam bentuk negara dunia atau world state, maupun badan supranasional yang lain. Dengan perkataan lain, hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara negara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Anggota masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mereka terima sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengikat dalam hubungan antar negara. Pengertian hukum dunia atau World Law West Tenure berpangkal pada dasar pikiran yang lain. Menurut konsep ini yang merupakan banyak dipengaruhi analogi dengan hukum tata negara atau constitutional law. Hukum dunia merupakan semacam negara atau federasi. Dunia meliputi semua negara dunia ini. Negara di dunia secara hierarki berdiri di antara negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi. Kedua, konsep mengenai tertib hukum masyarakat dunia tersebut di atas kedua-duanya mungkin jika di antara keduanya memiliki kemungkinan melihat konsep yang pertama. Hal itu disebabkan karena tertib hukum internasional yang mengatur masyarakat internasional yang terdiri dari anggota yang sederajat lebih sesuai dengan kenyataan dunia dewasa ini. Kemungkinan terwujudnya suatu negara dunia yang diatur oleh hukum dunia merupakan suatu hal yang pada waktu sekarang masih jauh dari kenyataan. Kenapa istilah hukum internasional kemudian dipakai dalam perkuliahan atau dalam kehidupan bermasyarakat? Hal ini memiliki alasan, yaitu istilah hukum internasional yang paling mendekati kenyataan dengan sifat-sifat hubungan dan masalah-masalah yang menjadi pokok bidang hukum ini. Dewasa ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara, antar bangsa saja seperti yang dilakukan oleh istilah hukum antar bangsa dan hukum antar negara. Istilah hukum internasional dalam penggunaan tidak menimbulkan keberatan di kalangan para sarjana karena telah lazim dipakai orang untuk segala peristiwa yang melintasi batas-batas negara. Penggunaan istilah hukum internasional secara tidak langsung menunjukkan suatu taraf perkembangan terutama dalam bidang hukum internasional sebagai perkembangan mutakhir. Permasalahan yang dihadapi kini tidak hanya menyangkut permasalahan wilayah atau yurisdiksi negara yang dipahami secara sempit, tetapi juga mengenai permasalahan lainnya seperti hak asasi manusia, pertumbuhan hukum ekonomi internasional yang mencakup urusan keuangan dan pembangunan keprihatian kepada perusahaan lingkungan,
upaya eksplorasi, ruang angkasa dan eksploitasi sumber daya laut dan dasar laut. Di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai revolusi dan masa depan hukum internasional. Intermunicipal law atau hukum yang mengatur antar negara kota. Hukum ini muncul pada masa zaman Yunani dan sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang hukum alam. Kedua, ius gentium adalah hukum yang mengatur bangsa Romawi dan bangsa non-Romawi atau bangsa lain. Ius gentium muncul pada masa Romawi sampai abad ke-5 setelah Masehi. Pada masa Romawi juga ius civile yang mengatur hubungan antara orang Romawi satu sama lain. Ius gentium, ius interregentes, law of national. Ketiga ini dikenal pada zaman Imperium Romawi, abad 10 sampai 17 Masehi. Ketiga istilah ini mempunyai arti yang sama,